Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberi perlindungan dan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Sebelum lanjut video pembelajaran ini, jangan lupa isi absensi terlebih dahulu seperti biasanya ya. Kalian jangan sampai pernah lupa untuk menjaga kesehatan di era pandemi ini ya, dengan selalu memakai masker ketika bepergian, rajin mencuci tangan, melakukan social distancing, dan yang paling penting, kalian harus memperkuat imun tubuh dengan menjaga pola makan dan pola tidur. Serta kita berdoa bersama semoga pandemi ini akan segera reda. Amin. Oh ya, kalian juga jangan pernah patah semangat untuk belajar dan jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Karena seperti yang sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Kita harus lebih banyak mengeksplor diri kita dengan berbagai pengetahuan yang sekarang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti untuk mengajarkan. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas salah satu sebab dari transformasi geometri yaitu translasi. Kalian masih ingat gak sih apa pengertian dari translasi dan apa sih sifat-sifatnya? Pasti masih ingat kan? Pengertian dari translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang berdasarkan arah dan jarak tertentu. Sedangkan sifat-sifatnya dirangkum menjadi dua. Yang pertama, translasi tidak mengubah bentuk atau ukuran, tetapi translasi hanya mengubah letak atau posisi. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas sekarang, saya mau tanya dulu nih, di antara kalian ada nggak sih yang pernah naik mobil atau naik motor? Saya yakin kalian pasti pernah. Ketika seorang pengendara akan mematikan mobil atau motor, pasti dia melihat terlebih dahulu keadaan di belakang menggunakan kaca spion. Nah, tahukah kalian ketika seorang pengendara melihat objek melalui kaca spion itu menggunakan salah satu transformasi geometri yang akan kita bahas, yaitu refleksi. Sekarang, agar kalian memiliki acuan dalam mempelajari materi refleksi, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama terkait dengan kompetensi dasar, yang kedua terkait dengan indikator pencapaian, dan yang ketiga adalah terkait dengan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Untuk kompetensi dasar sendiri, ada dua kompetensi dasar pada pembelajaran transformasi geometri refleksi kali ini, yaitu yang pertama, menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri. Untuk indikator pencapaian yang harus kalian capai pada pembelajaran refleksi kali ini, yaitu yang pertama, kalian harus dapat menemukan sifat-sifat dari refleksi melalui pengamatan kontekstual dan bidang koordinat kartesius. Yang kedua, kalian harus dapat menemukan konsep dari refleksi terhadap titik O 0,0 dan kaitannya dengan konsep matriks. Yang ketiga, kalian harus dapat menemukan konsep dari refleksi terhadap sumbu X dan kaitannya dengan matriks. Yang keempat, kalian harus dapat menemukan konsep dari refleksi terhadap sumbu Y dan kaitannya dengan konsep matriks. Yang kelima, kalian harus dapat menemukan konsep dari refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan kaitannya dengan konsep matriks. Selanjutnya, menggunakan transformasi geometri refleksi dan kaitannya dengan konsep matriks untuk menemukan titik koordinat atau fungsi setelah ditransformasikan. Yang selanjutnya, menyelesaikan masalah refleksi titik baik terhadap titik 0,0 terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X atau Y sama dengan negatif X menggunakan konsep matriks. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah refleksi kurva terhadap titik 0,0, sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, dan kaitannya dengan konsep matriks. Nah, untuk kriteria ketuntasan minimal sendiri sama seperti pada pertemuan sebelumnya, yaitu sebesar 75. Tapi saya yakin kalian pasti akan lebih dari itu. Maka dari itu, semangat ya! Ya, sebelum lanjut video ini, silahkan unduh terlebih dahulu materi ajar yang sudah dipublish di Google Classroom, atau kalian bisa unduh di link yang ada di description below. Nah, setelah kalian mengunduhnya, jangan lupa untuk membaca cara atau petunjuk penggunaannya terlebih dahulu ya. Sebentar, saya mau nanya dulu nih, di antara kalian ada nggak sih yang pernah pakai batik? Nah, batik di sini adalah motif batik Hawung. Motif batik Hawung merupakan motif tertua di Indonesia yang sudah ada sejak abad ke-9. Nah, tahukah kamu bahwa motif Hawung ini menggunakan konsep refleksi? Terus saya
Ada pertanyaan lagi nih. Di antara kalian ada nggak sih yang pernah jalan-jalan ke danau yang sangat indah sekali? Danau tersebut ditambah keindahannya karena memantulkan objek di sekitarnya. Tahukah kamu bahwa keindahan dari danau tersebut menggunakan konsep refleksi? Oke, terakhir nih, saya mau nanya lagi. Di antara kalian ada nggak sih yang suka sekali bercermin setiap jam, menit, ataupun detik? Nah, sadarkah kamu ketika kamu bercermin itu menggunakan konsep refleksi? Dapatkah kamu menyadarinya? Dari 3 contoh yang telah tadi saya sebutkan, dapatkah kamu menemukan di mana sih letak refleksinya? Sekarang saya berikan waktu 30 detik untuk kamu mengidentifikasi kembali sebenarnya di mana sih letak konsep refleksi pada 3 kejadian yang telah saya tadi sebutkan. Yuk! Gimana? Sudah ketemu? Oke, kita simpulkan, refleksi adalah jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang menggunakan sifat bayangan cermin. Karena kalian sudah mengetahui pengertian dari refleksi, sekarang coba tuliskan 3 contoh refleksi di buku catatan kalian yang pernah kalian alami atau ada di aktivitas kalian sehari-hari. Oke, sekarang kita amati bidang koordinat kartesius berikut untuk mengetahui sifat-sifat dari refleksi. Di sini terdapat beberapa proses pencerminan, yaitu yang pertama, proses pencerminan lingkaran. Nah, lingkaran K dicerminkan terhadap sumbu yang negatif sehingga dia menghasilkan bayangan L. Lalu yang di atas itu ada segitiga EFG yang dicerminkan terhadap sumbu Y sehingga menghasilkan bayangan HIJ. Begitu pula dengan titik yang dicerminkan terhadap suatu garis. Coba kita perhatikan, dari proses pencerminan ini, apakah bentuk objek setelah dicerminkan mengalami perubahan? Tidak, bukan? Ya, tidak mengalami perubahan. Lalu, apa yang berubah? Yaitu hanya letak atau posisinya. Dan yang terakhir, ketika objek ini dicerminkan terhadap suatu pencerminan, maka jarak objek ke cermin dan jarak bayangan ke cermin itu sama. Sekarang kita dapat ambil kesimpulan bahwa sifat-sifat dari refleksi itu, yang pertama, refleksi tidak mengubah bentuk atau ukuran. Yang kedua, jarak dari objek ke cermin dan dari bayangan ke cermin itu sama. Oke, sekarang kita akan membahas konsep bagaimana cara menemukan bayangan jika direfleksikan terhadap titik 0,0, direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X. Yuk kita bahas bersama. Oke, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu konsep refleksi terhadap titik 0,0 dan kaitannya dengan konsep matriks. Ayo kita perhatikan terlebih dahulu bidang koordinat kartesius berikut. Nah, dalam bidang koordinat kartesius ini, sekarang kita coba identifikasi dengan melihat tabel berikut yuk. Oke, sekarang kita coba perhatikan tabel berikut. Nah, tabel ini sudah merangkum kejadian atau proses dari refleksi terhadap titik 0,0. Nah, untuk koordinat A itu asalnya 3,3. Kemudian setelah direfleksikan terhadap titik 0,0, maka hasilnya menjadi A aksen negatif 3,3. Untuk titik B, negatif 3,3. Kemudian setelah direfleksikan terhadap titik 0,0, maka bayangannya menjadi 3,-3. Begitu pula dengan C. C yaitu 1,4 setelah direfleksikan terhadap titik 0,0 menjadi negatif 1,-4. Nah, di sini kamu melihat nggak sih ada sebuah pola? Pastinya iya kan? Nah, jadi ketika objek awalnya itu X, Y, ketika direfleksikan terhadap titik 0,0 itu akan menjadi negatif X, negatif Y. Nah, atau kita bisa rumuskan pada matriks seperti ini. Jadi, bayangan X, Y itu, bayangan dari koordinat yang telah direfleksikan terhadap titik 0,0 itu, yaitu ketika X, Y-nya dikalikan terhadap matriks negatif 1, 0, 0, negatif 1, seperti ini. Yuk, kita coba kalikan deh. 1 dikali negatif X. Negatif 1 dikali X. Berarti negatif X. Sini berarti tambah 0. Itu negatif Y
ditambah 0. Menghasilkan negatif X, negatif Y. Terbukti bukan? Oke, sehingga dapat diambil kesimpulan untuk menentukan sebuah bayangan yang direfleksikan terhadap titik 0,0 adalah yaitu dengan mengalihkan matriks dari pencerminan terhadap titik 0,0 dikali dengan koordinat awal. Sekarang kita coba buktikan rumus ini terhadap soal. Oke, sekarang kita coba buktikan rumus matriks tadi terhadap soal ini. Buktikan bahwa titik A 5,6 ketika dicerminkan terhadap titik asal O 0,0 itu akan menghasilkan bayangan negatif 5, negatif 6. Tadi kita tahu kan setiap titik yang direfleksikan terhadap titik 0,0 akan berubah menjadi negatif X, negatif Y. Yuk kita coba apakah benar rumus dari matriks tadi. Ya, di sini kita diketahui bahwa A-nya itu adalah 5,6. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke rumus matriks yang tadi, yaitu sama dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1, 5, 6. Yuk, kita kalikan baris dan kali kolom. Berarti negatif 5 ditambah 0, lalu negatif 6 ditambah 0. Negatif 5, negatif 6. Oke, terbuktikan? Oke, sekarang bagaimana sih kalau misalnya kita mau merefleksikan sebuah kurva atau persamaan garis terhadap titik 0,0? Bagaimana sih cara menentukannya? Oke. Sebenarnya tidak beda jauh dengan ketika kita mencari translasi. Yaitu kita memisahkan terlebih dahulu koordinat asal dari persamaan garis ini dengan X, Y. Yang kemudian kita substitusikan ke rumus yang tadi. Yaitu negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan koordinat awalnya yaitu X, Y. Sehingga menghasilkan negatif X ditambah 0, negatif Y ditambah 0, maka X aksen, Y aksennya menjadi negatif X, negatif Y. Nah, dari sini kita dapat sebuah persamaan, yaitu X aksen itu sama dengan negatif X, lalu Y aksen itu sama dengan negatif Y. Karena kita mau mensubstitusikan nilai X dan nilai Y-nya, maka kita operasikan sehingga menghasilkan nilai X ya. Di sini berarti nilai X, maka X aksennya menjadi negatif X aksen. Untuk Y-nya menjadi negatif Y aksen. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X dan nilai Y, kita substitusikan ke persamaan garis awal, yaitu X, Y ditambah 1 sama dengan 0. X-nya apa? Negatif X kan? X aksen. Untuk Y-nya negatif Y aksen. Ditambah 1 sama dengan 0. Oke, kita tinggal operasikan. S berarti ditambah Y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa juga tulis X, Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi untuk menentukannya itu seperti ada yang pada translasi, kita memisahkan terlebih dahulu koordinat awalnya dengan X, Y, lalu setelah itu kita substitusikan ke rumus dan mencari nilai X dan nilai Y. Setelah kita menemukan nilai X dan nilai Y, kita substitusikan ke persamaan awal. Oke, sekarang kita akan membahas konsep refleksi terhadap sumbu X dan kaitannya dengan matriks. Oke, sekarang kita perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Di sini terdapat titik-titik koordinat yaitu titik A, B, C, D, dan F. Kemudian titik-titik ini direfleksikan terhadap sumbu X sehingga menghasilkan bayangan seperti berikut. Nah, koordinat bayangannya dapat kita lihat pada tabel berikut. Dilihat, di sini dapat dilihat bahwa A itu koordinat asalnya adalah 1,1. Kemudian setelah dia direfleksikan terhadap sumbu X, koordinat bayangannya menjadi 1, negatif 1. Lalu yang kedua, yang B, kita lihat. Koordinat asalnya yaitu adalah 3,2. Kemudian setelah direfleksikan terhadap sumbu X, dia koordinat bayangannya menjadi 3, negatif 2. Lalu yang C itu 6,3. Nah, setelah direfleksikan terhadap sumbu X,
maka koordinat bayangannya itu menjadi 6,-3 dan seterusnya. Coba kamu melihat pola nggak di sini? Ya, karena setiap misalnya titik awalnya adalah x, y, ketika dicerminkan terhadap sumbu x, maka hasilnya pasti x, y. Nah, dari sini kita coba kaitkan dengan konsep matriks. Tadi pada pencerminan terhadap titik 0,0 kita kan sudah tahu ya, matriksnya itu adalah -1, 0, 0, -1. Lalu bagaimana nih cara mencari matriks untuk pencerminan dari sumbu x? Yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu, matriksnya adalah matriks A, B, C, D. Nah, kemudian kita substitusikan matriks ini ke dalam rumus, sehingga kita mengalihkannya matriks ini dengan koordinat awal x, y. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan perhasil dari perkalian matriksnya, yaitu AX ditambah BY, CX ditambah DY. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan persamaan matriks sebagai berikut. Nah, bagaimana sih agar kita mendapatkan nilai X? Maka nilai A dan B-nya itu harus berapa? Oke, agar kita menghasilkan X, berarti nilai A-nya itu harus 1, nilai B-nya itu harus 0. Oke, yang kedua, kita harus menghasilkan negatif Y. Bagaimana nih cara menghasilkan negatif Y? Si C dan D-nya itu harus berapa? Nah, kita lihat, agar menghasilkan negatif Y, maka C-nya itu harus 0 dan D-nya itu harus negatif 1. Nah, dari sini diperolehlah matriks pencerminan terhadap sumbu X, yaitu 1, 0, 0, negatif 1. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan ketika ada titik koordinat A, X, Y yang kemudian direfleksikan terhadap sumbu X dan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Oke, sekarang kita coba buktikan rumus ini terhadap soal. Sekarang perhatikan soal berikut. Buktikanlah bahwa titik A 5,6 ketika dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan 5,-6. Tadi kan berdasarkan pola ketika suatu bilangan dicerminkan terhadap sumbu, ketika suatu koordinat dicerminkan terhadap sumbu X itu dimisalkan X, Y, maka bayangannya itu akan menjadi X, negatif Y. Yuk kita coba buktikan dengan menggunakan konsep matriks yang tadi. Oke, di sini koordinat awalnya itu adalah 5,6 ya. Nanti tinggal substitusikan tuh X aksen, Y aksennya itu sama dengan 1, 0, 0, negatif 1. Di sininya 5,6. Oke. Tinggal kalikan ya. 1 dikali 5, 5 tambah 0, negatif 6 tambah 0. 5, negatif 6. Oke. Untuk soal ini silakan kalian kerjakan seperti soal sebelumnya dan coba cocokkan apakah jawabannya sama dengan ini. Oke, sekarang kita akan mencari konsep pencerminan terhadap sumbu Y. Perhatikan bidang koordinat kartesius di sini. Di sini terdapat titik A, B, C, D, dan F yang kemudian titik-titik ini direfleksikan terhadap sumbu Y dan menghasilkan bayangan seperti berikut. Oke, koordinat bayangannya dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, nilai A atau koordinat A awal yaitu negatif 10, negatif 5. Nah, setelah negatif 10, negatif 5 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangan koordinatnya yaitu 10, negatif 5. Oke, yang selanjutnya untuk titik B, kita lihat titik B itu adalah negatif 8, negatif 3. Setelah direfleksikan terhadap sumbu X, maka koordinat bayangannya itu menjadi 8, negatif 3. Yang C, kita coba lihat untuk yang C yaitu negatif 6, negatif 1. Dan setelah dia direfleksikan terhadap sumbu X, koordinat bayangannya itu menjadi 6, negatif 1. Di sini apakah kamu melihat suatu pola? Harusnya iya, karena jika dimisalkan koordinat awalnya adalah X, Y, maka koordinat bayangannya itu pasti menghasilkan negatif X, Y. Nah, dari sini coba kita hubungkan dengan konsep matriks. Oke, pertama kita seperti biasa, misalkan terlebih dahulu matriksnya dengan matriks A, B, C, D. Nah, setelah kita misalkan, kita substitusikan matriks tersebut ke rumus. Dan setelah mengoperasikannya, kita akan mendapatkan AX tambah BY, CX ditambah DY. Nah, dari sini kita memperoleh persamaan matriks sebagai berikut. Bagaimana nih agar menghasilkan
negatif X, berapa A dan B-nya? Maka A-nya itu harus negatif 1 dan B-nya itu harus 0. Lalu yang kedua, bagaimana sih dari persamaan matriks ini harus menghasilkan Y? Berapa nilai C dan D-nya? Oke, nilai C-nya itu adalah 0 dan nilai D-nya itu adalah 1. Dari sini kita mendapatkan matriks pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu negatif 1, 0, 0, 1. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan setiap titik A, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y kemudian menghasilkan matriks A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Oke, sekarang kita coba buktikan rumus ini terhadap soal. Oke, untuk pembuktiannya saya ingin kalian membuktikannya sendiri dan cocokkan apakah jawabannya sama seperti ini. Dan untuk soal keduanya juga seperti itu, coba cocokkan apakah jawabannya sama dengan ini. Oke, sekarang kita akan membahas konsep refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan kaitannya dengan konsep matriks. Ayo kita perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Di sini terdapat titik A, B, C, D yang kemudian direfleksikan terhadap garis X sama dengan Y sehingga menghasilkan bayangan seperti berikut. Dari bayangan tersebut kita lihat pada tabel berikut. Nah, pada tabel berikut dapat kita lihat untuk A itu adalah negatif 1, negatif 5. Setelah dia dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka hasilnya itu menjadi negatif 5, negatif 1. Lalu yang B, coba kita lihat. Koordinat awalnya itu yang B adalah negatif 3, negatif 5. Tetapi setelah dia dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka titik koordinatnya itu menjadi negatif 5, negatif 3. Sekarang kita coba lihat yang C. Koordinat C asalnya itu adalah negatif 2, 3. Tetapi setelah dia dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan Y, maka hasilnya menjadi 3, negatif 2. Dan seterusnya. Nah, di sini apakah kamu bisa melihat ada pola tertentu? Harusnya iya, karena misalkan setiap koordinat awalnya adalah X, Y, pasti hasilnya itu menjadi Y, X. Sekarang kita kaitkan dengan konsep matriks. Seperti biasa, kita misalkan terlebih dahulu matriksnya dengan matriks ABCD. Nah, kemudian matriks ini kita substitusikan ke rumus sehingga menghasilkan AX ditambah BY, CX ditambah DY. Oke, dari sini kita mendapat persamaan matriks yaitu sebagai berikut. Nah, dari persamaan ini, yang persamaan yang satu kita harus menghasilkan Y. Bagaimana sih untuk menghasilkan Y? Nilai A dan B-nya itu harus berapa? Oke, dapat kita lihat agar menghasilkannya itu berarti nilai A-nya itu harus 0 dan nilai B-nya itu harus 1. Oke, lalu yang persamaan kedua. Persamaan kedua itu harus menghasilkan X. Berarti berapa dong nilai C dan D-nya? Oke, berarti agar menghasilkan X, nilai C-nya itu harus 0, nilai D-nya itu harus 1. Nah, dari sini karena sudah diketahui A, B, C, D-nya, kita substitusikan nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D itu terhadap tadi pemisalan matriks. Sehingga kita mendapatkan matriks dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan X adalah sebagai berikut. Oke, dari sini dapat kita ambil kesimpulan, misalnya ada titik A dengan koordinat X, Y, kemudian direfleksikan dengan garis Y sama dengan X. Misalkan bayangannya adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, maka cara menentukan bayangannya itu adalah sebagai berikut. Oke, sekarang kita coba buktikan rumus ini terhadap soal. Untuk soal yang ini, coba kalian kerjakan di buku catatan masing-masing, lalu cocokkan apakah jawabannya sama seperti ini, apakah terbukti. Lalu untuk contoh soal selanjutnya juga sama, langkah-langkahnya masih sama, dan coba kalian kerjakan dan cocokkan apakah jawabanmu sama seperti ini. Oke, sekarang kita akan membahas konsep refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X dan kaitannya dengan konsep matriks. Oke, sekarang perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Di sini terdapat titik koordinat A, B, C, D, dan E. Kemudian, titik-titik ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X.
sehingga menghasilkan bayangan seperti berikut. Perubahan koordinatnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Kita lihat, koordinat A itu asalnya 1, negatif 4. Kemudian setelah dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka koordinat bayangan itu menjadi 4, negatif 1. Lalu kita lihat untuk yang B. Nah, untuk yang B sendiri yaitu koordinatnya negatif 2, negatif 3. Setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka koordinat bayangannya itu menjadi 3,2. Yang selanjutnya kita lihat yang C. Nah, untuk yang C itu adalah negatif 5, negatif 3. Kemudian setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat bayangannya itu menjadi 3,5. Dan seterusnya. Di sini kamu melihat pola tidak? Harusnya iya, karena misalkan koordinat awalnya adalah X, Y. Maka ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X akan menghasilkan bayangan yaitu negatif Y, negatif X. Oke, sekarang kita kaitkan dengan konsep matriks. Seperti biasa, kita misahkan terlebih dahulu matriksnya dengan matriks A, B, C, D. Nah, setelah kita misahkan, kita substitusikan ke rumus sehingga menghasilkan AX ditambah BY, CX ditambah DY. Nah, dari sini kita dapat sebuah dua buah persamaan matriks, yaitu yang pertama. Yang pertama itu harus menghasilkan negatif Y, maka nilai AB-nya tuh harus berapa? Kepikir nggak? Nah, nilai AD itu berarti harus 0. Nilai B-nya itu harus negatif 1. Oke. Untuk persamaan matriks kedua, kita lihat untuk hasilnya itu harus negatif X. Maka nilai C dan D-nya itu berapa? Oke, nilai C-nya itu harus 0. Nilai D-nya itu harus negatif 1. Nah, di sini kita menemukan nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D. Setelah itu, kita substitusikan ke pemisahan matriks yang tadi sehingga kita memperoleh matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, yaitu sebagai berikut. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa misalnya jika ada titik A dengan koordinat X, Y, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X dan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Oke, sekarang kita coba buktikan rumus ini terhadap untuk contoh soal yang ini juga, coba kalian kerjakan dan cocokkan apakah terbukti. Bayangan itu akan menghasilkan negatif 6, negatif 5. Dan untuk soal yang ini juga coba kalian kerjakan dan cocokkan apakah jawabannya sama seperti ini. Agar lebih paham, kita bahas contoh soal yang ada pada materi ajar yuk. Oke, sekarang kita akan bahas contoh soal 1 terkait dengan refleksi. Yuk kita baca terlebih dahulu soalnya. Tunjukkan dengan gambar bayangan dari refleksi titik A negatif 3,3 terhadap titik O 0,0 dan terhadap sumbu X. Nah, untuk menggambar di koordinat kartesius berarti kita harus cari terlebih dahulu bayangan dari A tersebut ya. Oke, seperti biasa kita tulis dulu apa sih yang diketahui di dalam soal. Nah, yang diketahuinya yaitu adalah A sebesar dengan titik koordinat 3,3. Lalu apa sih yang ditanyakannya? Yang ditanyakannya yaitu pencerminan atau refleksi terhadap sumbu pusat terhadap titik pusat 0,0 dan terhadap R sumbu X. Oke, sekarang kita jawab. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, untuk mencari bayangan dari sebuah titik koordinat, yaitu tergantung dari terhadap apa dulu dipercerminkannya, gitu kan. Nah, berarti untuk kita hapus dulu. Untuk yang pertama, R0, 0,0, kita tinggal substitusikan ke rumus. Untuk matriks pencerminan 0,0 berapa coba? Masih ingat kah? Tentunya ya, negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikali titik koordinat awal X, Y. Oke. Sekarang kita tinggal substitusikan ya. X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikali negatif 3, 3. Oke. Berarti di sini kita dapat negatif 1 kali negatif 3
3, 0 dikali 3, 0. Negatif 1 dikali 3, negatif 3 ditambah 0 juga. Berarti di sini kita dapatkan untuk pencerminan terhadap titik 0, terhadap titik pusat 0,0, yaitu kita sebut aja di sini sebagai A1 ya. A aksen 1. Aksen satunya yaitu 3, negatif 3. Oke, yang selanjutnya yaitu untuk yang B terhadap sumbu X. Nah, kita lihat dulu ya, terhadap sumbu X. Berarti di sini R-nya sumbu X. Untuk mencari bayangannya yaitu dengan mengalihkan matriks pencerminannya. Berapakah matriks pencerminannya di sini untuk sumbu X? Tentunya pasti masih ingat kan? 1, 0, 0, negatif 1 dikali dengan X ya, atau koordinat awalnya. Yuk. Selanjutnya tinggal kita substitusikan. 1, 0, 0, negatif 1 lalu dikali dengan negatif 3, 3. Oke. 3 ya. X aksen, Y aksen sama dengan, ya tinggal kita kalikan. Berarti 1 dikali negatif 3, negatif 3, 0 dikali 3 ditambah 0, berarti negatif 3 ditambah 0. Nah, berarti X aksen Y aksennya dapat kita peroleh yaitu 3, negatif 3. Atau kita misalkan dengan A aksen 2-nya yaitu negatif 3, negatif 3. Oke, cukup gampang kan? Setelah digambar pada bidang koordinat kartesius, maka gambarnya akan seperti ini. Oke, kita lihat untuk persamaan awalnya itu adalah kita tinggal disubstitusikan 2x ditambah 4y dikurangi 1 sama dengan 0. Tadi kita simpan di sini ya. X-nya itu adalah y aksen, untuk y-nya itu adalah x aksen. Yuk, kita tinggal ubah nih. 2x sama dengannya adalah y aksen ditambah 4y adalah x aksen dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat jawaban yaitu negatif 2y aksen ditambah 4x aksen dikurangi 1 sama dengan 0. Atau bisa kita tulis dengan 2y ditambah 4x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis bayangannya. Oke, gampang kan? Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Nah, di pertanyaan ketiga ini ada dua buah soal, yaitu yang pertama, bayangan hasil refleksi persamaan lingkaran terhadap matriks adalah x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 4y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, tentukan persamaan awal lingkaran tersebut. Oke, untuk menentukan persamaan awal berarti seperti biasa dulu deh, kita tulis diketahuinya apa dulu? 0, 1, negatif 1, 0, lalu persamaan bayangannya itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 4y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan adalah persamaan awal lingkaran. Oke, seperti biasa untuk menjawab soal translasi lingkaran, translasi dari kurva, kita misalkan terlebih dahulu x, y-nya itu ada titik koordinatnya itu sebagai x, y. Nah, kita ketahui kan di sini
bahwa ini adalah persamaan bayangan. Nah, untuk persamaan bayangan, kita juga bisa menulisnya sebagai x aksen kuadrat ditambah y aksen kuadrat dikurangi 6x aksen dikurangi 4y aksen dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, dari sini seperti biasa kita masuk ke rumus refleksi x aksen, y aksen. Jadi, untuk mencari persamaan awal dari suatu persamaan garis yang sudah direfleksikan, yang kita cari itu bukan nilai x atau y, tetapi nilai x aksen dan y aksen. Kita lihat matriksnya agar cukup ya, kita pindah ke atas. Oke, di sini untuk x aksen, y aksen itu sama dengan 0, 1, negatif 1, 0 kali x, y. Oke, berarti di sini tinggal kaliin aja ya. Dapat berapa nih? Y negatif x. Nah, dari sini kita dapat persamaan matriks, yaitu x aksen sama dengan y dan y aksen sama dengan negatif x. Oke, setelah kita ketahui x aksen dan y aksennya, kita substitusikan ke persamaan bayangan ini. X aksen kuadrat ditambah y aksen kuadrat dikurangi 6x aksen dikurangi 4y aksen dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti substitusikan nih, x aksennya berapa? Y kuadrat. Oke, untuk y kuadratnya berapa? Negatif x pangkat 2. Untuk x adalah y ya, 6 y berarti 4 negatif x dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, nah dari sini tinggal kita operasikan. Jadi y kuadrat ditambah x kuadrat dikurangi 6y ditambah 4x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini kita akhirnya mendapatkan persamaan awal lingkaran sebelum direfleksikan terhadap matriks 01 negatif 1 0. Yang bagian B silakan kerjakan di buku masing-masing, lalu coba cocokkan jawabannya apakah sama dengan ini. Karena materinya sudah beres, mari kita simpulkan pembahasan yang sudah kita dapat pada pertemuan kali ini. Pengertian refleksi. Refleksi adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Sifat-sifat dari refleksi dirangkum menjadi dua. Yang pertama, refleksi tidak mengubah bentuk atau ukuran suatu objek. Yang kedua, jarak dari objek ke cermin sama halnya jarak dari cermin ke bayangan. Selanjutnya, cara mencari bayangan dari refleksi yaitu mengalihkan matriks dari refleksi tersebut terhadap matriks koordinat awal. Nah, matriks yang dimaksud adalah tergantung jenis dari pencerminannya. Apabila pencerminannya terhadap titik 0,0, maka matriks yang digunakan adalah ini. Apabila pencerminannya terhadap sumbu Y, maka matriks yang digunakan adalah matriks ini. Apabila pencerminannya terhadap garisnya sama dengan X, maka yang digunakan adalah matriks yang ini. Lalu, apabila pencerminannya terhadap garisnya sama dengan negatif X, maka matriks yang digunakan adalah matriks yang ini. Oke, seperti biasa, mari kita lakukan refleksi terlebih dahulu. Yang pertama adalah refleksi pengetahuan. Refleksi pengetahuan terdiri dari beberapa pernyataan yang harus kalian isi. Yang pertama, apa sih yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini? Lalu, yang kedua, apa sih hal unik yang membuat kalian tertarik pada materi refleksi atau pembelajaran kali ini? Lalu, yang ketiga, apa sih hambatan kalian dalam pembelajaran kali ini? Oke, yang kedua adalah refleksi sikap. Nah, refleksi sikap ini terdiri dari beberapa kolom yang harus kalian isi dengan emot smile. Itu
Terserah ya, tergantung dari kalian menilai terhadap diri kalian sendiri. Untuk jawaban dari refleksi, baik refleksi pengetahuan ataupun refleksi sikap, silakan tulis di buku masing-masing. Dan jangan lupa tunjukkan ke orang tua ya, sebagai evaluasi untuk pembelajaran berikutnya. Tidak dikumpulkan kok. Cobalah buat rangkuman di buku masing-masing terkait dengan pengertian dan sifat-sifat dari refleksi, serta cara menentukan bayangan, baik yang direfleksikan terhadap titik 0,0, sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X. Untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi ini, silahkan kerjakan tes individu yang linknya sudah ada di Google Classroom. Nah, banyak soalnya, ada 8 dengan skor total 100. Untuk skor setiap soalnya bisa kalian lihat ketika kalian mengerjakan soal tersebut ya. Dan jangan lupa deadline-nya juga atau batas akhir pengumpulannya itu ada di Google Classroom. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas terkait materi rotasi. Maka dari itu, saya harap kalian untuk mengeksplor terlebih dahulu terkait materi rotasi sebelum pertemuan minggu depan. Dengan itu, tetap semangat untuk belajar ya. Jangan pernah menyerah. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.